Perahu kecil itu ditabrak oleh perahu besar yang bergerak, dan langsung tenggelam. Melihat perahu hendak tenggelam, sang suami tak segan-segan melompat ke arah istrinya untuk menyelamatkannya. Setiap kali ada perahu yang melewati pintu gerbang, seolah-olah situasi ini akan terjadi. Disinilah mereka menghadapi bahaya setiap hari. Di muara Sungai Mekong, Vietnam, setiap kali gerbang dibuka, ribuan perahu kecil dan besar bergegas masuk. Keadaan itu sangat kacau, karena waktu untuk membuka gerbang sangat terbatas. Akhirnya saya melewatkan bagian ini. Butuh sekitar 1 minggu untuk menunggu pintu dibuka kembali. Orang-orang di sungai sedang menunggu pemilik perahu untuk memperbaiki perahunya, untuk memberi makan keluarga mereka. 1 minggu setara dengan 1 tahun penjualan lukisan. Mereka merayakan sekali pada malam tahun baru. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda betapa berbahayanya kano setelah Sungai Mekong blokir di Vietnam. Sebelum gerbang dibuka, semua kapal berbaris di sepan gerbang. Tampak seperti serigala lapar, siap menyerang kapan saja. Saat gerbang dibuka, semua terlihat bergegas menuju gerbang dengan kecepatan penuh. Para penambang tidak peduli dengan siapapun. Mereka berjalan sibuk di sungai. Tidak ada yang mengalah pada siapapun. Saya akan mempercepatnya untuk melihat siapa yang bisa melewatinya. Saat itu seorang paman ingin menarik perahu besar itu ke depan. Tapi itu membuat takut pemuda yang ada di atas kapal besar. Telah terjadi tabrakan. Dia tidak menyadarinya dan hampir membentur kepala wanita itu pada dinding perahu di sebelahnya. Untungnya kendali perahu berhasil membelokkan arah. Dia terlihat mendorong tepi perahu untuk menyesuaikan arah. Tabrakan terjadi sepanjang waktu di sungai. Kedua kapal itu terjebak bersama. Ini memaksa perahu lain untuk ditempatkan di atas alas beton. Semua orang tampaknya terbiasa dengan kecelakaan seperti itu. Saat sedang berbicara, buritan perahu biru besar lainnya secara tidak sengaja bertabrakan dengan perahu besar hijau di belakangnya. Pria di perahu menunjuk ke tukang perahu biru dan mengutuk. Kecelakaan seperti itu yang terjadi di sungai bukanlah masalah besar. Selama perahu tidak tenggelam, Anda tidak dapat menghentikan perahu untuk mengklaim asuransi. Perahu yang bertabrakan hanya bisa dianggap sial. Perahu yang menyebabkan kecelakaan itu bisa hanyut. Ketika banyak perahu dengan segala jenis perahu, fenomena perahu besar menindas perahu kecil sudah menjadi hal yang wajar. Selama Anda memiliki tabungan yang cukup, Anda tidak akan merasa sedih dengan perahu itu. Soalnya menunjuk hidung pria di perahu itu hanya untuk memarahi. Tapi dia terlalu malas untuk berbicara kembali. Dia dengan cepat menginjak gas dan mengucapkan selamat tinggal. Pada saat ini perahu kecil itu ke pintu. Tapi perahu di sebelahnya sama sekali tidak melihat. Sebaliknya dia mempercepat ke depan. Tukang perahu menjadi marah dan hanyut ke samping sehingga memblokir haluan kapal besar. Perahu besar itu terpaksa tiba-tiba melambat. Pada titik ini, saya memiliki pertanyaan di benak saya. Apakah perahu ini memiliki rem? Jika ada yang tahu, silakan tinggalkan komentar di bagian komentar. Butuh lebih dari separuh hari untuk sampai ke gerbang. Perahu besar di belakang sedikit tidak sabar. 4 kapal besar yang berdekatan satu sama lain bergegas menuju gerbang kota. Dasar sungai yang sudah sempit terisi. Kondisi ini sangat rawan terjadi kecelakaan. Di pantai, seseorang meniup peluit untuk mengingatkan perahu agar memperhatikan keselamatan. Saat ini, perahu-perahu itu bertabrakan satu sama lain. Staf di perahu paling kiri terlempar ke air. Melihat itu, orang-orang di dalam kapal berlari untuk membantu. Ternyata wanita terjatuh. Untungnya dia ditarik tanpa kecelakaan. Tapi lambung kapal ditekan dengan kuat ke dermaga. Sekarang semua perahu berhenti di tengah gerbang. Setelah sekian lama menunggu, pada akhirnya tidak ada yang bisa pergi. Satu-satunya jalan ke depan adalah melewati gerbang satu persatu. Perahu di sebelah kanan mundur sedikit dan menyesuaikan jalurnya. Pedal gas ditekan ke bawah dan asap hitam mengepul. Sebelum melewati gerbang, tampaknya kesopanan tidak hanya berlaku atas air. Ini juga harus diperhatikan di atas air. Perahu besar di sungai memiliki banyak manfaat. Perahu besar mempunyai tenaga yang kuat ditambah ukurannya yang besar. Orang tidak akan terluka dalam benturan. Tapi perahu di depannya tampak lemah karena penuh barang. Dia mengalah pada kapal besar itu. Seseorang berdiri di haluan dengan ban di tangan untuk memberi isyarat kepada kapal lain. Untuk memperhatikan di satu sisi perlu untuk mencegah haluan kapal agar tidak bertabrakan. Arus sungai yang deras membuat perahu bergoyang, membuat orang merasa takut terbalik. Perahu kecil ini bergantian secara acak, itu membuat kapal besar lainnya lengah. Jika tidak diperhatikan, perahu akan terbalik di sungai.
Untungnya dia dengan terampil beralih ke perahu lain. Jika dia terlambat dia mungkin akan bertemu celaka. Orang itu baru saja melaporkan bahwa barangnya terbalik dan terendam air. Untungnya orang tersebut tidak terluka, sehingga semuanya baik-baik saja. Tentu tidak hanya perahu kecil yang diblokir, tak terkecuali kapal besar. Kapal besar ini suka melakukan manuver yang sulit. Dia ingin mendahului perahu besar di depannya, tapi itu ditabrak oleh perahu di belakang. Karena kapal itu tidak bisa menghindarinya saat membawa muatan, perahu hampir terbalik. Pria itu bergegas mengambil barang. Barang-barang di atas kapal terlantar akibat tabrakan tersebut. Lambung dimiringkan secara berlebihan. Kakak tertua naik ingin menyelamatkannya tetapi tidak berhasil. Di sungai yang melintasi gerbang ini, begitu gerbang dibuka akan banyak terjadi benturan. Semua orang di sini terbiasa dengan tabrakan. Paling-paling mereka bertabrakan dengan perahu satu sama lain, asalkan tidak tenggelam. Ini bukan masalah besar. Beberapa kata kutukan saja sudah cukup. Sangat tidak mudah bagi semua orang untuk mengangkut barang beberapa kali lagi. Gerbang ini juga menarik banyak orang untuk melihatnya. Jika Anda diberi perahu, metode apa yang akan Anda gunakan untuk berhasil melewati rintangan ini?